Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Summa ma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla, masih diberikan kesempatan dan masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Masih kita pembahasan tentang salat, yang dimana pada hari pertama kita bacakan tentang syarat wajibnya salat atau syarat-syarat salat, yang dimana syarat tersebut haruslah ada, ya, tidak boleh ditinggalkan. Ketika syarat tersebut tertinggal maka gugurlah atau tidak sah salat tersebut. Begitu pula kita sudah bacakan tentang rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat, yang dimana bedanya syarat dengan rukun, kalau syarat itu ia berada sebelum daripada ibadah tersebut. Sedangkan rukun itu adalah mata takawanu alih ibadah, yaitu yang ada di dalam posisi ibadah tersebut. Komposisi ibadah tersebut, rukuknya, Al-Fatihahnya, dan seterusnya. Dan sekarang kita akan bahas tentang wajib-wajibnya sholat. Wajib-wajibnya sholat ini sebenarnya sama dengan rukunnya sholat. Ya, akan tetapi bedanya kalau rukun sholat itu ketika tertinggal harus diadakan. Harus diadakan. Dan wajib-wajibnya sholat ketika tertinggal secara tidak sengaja bisa ditambal dengan sujud sahwi. Dengan sujud sahwi. Langsung saja kita bacakan tentang wajib-wajibnya sholat. Yang pertama adalah jami'ut takbirat atau takbiratul intiqal. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, artinya tidak boleh ditinggalkan, adalah mengucapkan takbiratul intiqal. Allahu Akbar. Di setiap perpindahan gerakan sholat kita. Maka ketika tertinggal bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya, karena sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, seorang sahabat yang melihat Rasulullah SAW yang tidak pernah meninggalkan takbiratul intiqal, bahkan selalu mengucapkan takbiratul intiqal. Sebagaimana dalam hadis ra'aitu Nabi SAW, dikatakan Ibnu Mas'ud, aku melihat Rasulullah SAW yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin. Aku melihat Rasulullah SAW selalu mengucapkan takbir setiap beliau mengangkat, turun, berdiri, duduk, selalu mengucapkannya. Maka di sini Imam Ahmad, khususnya madhab Hambali, memasukkan bahwasanya takbiratul intiqal ini termasuk daripada wajib-wajibnya sholat, karena Rasulullah SAW selalu melakukannya. Maka ketika tertinggal secara tidak sengaja bisa diganti dengan sujud sahwi. Kemudian berikutnya, qaul sami Allahu liman hamidah. Ucapan kita sami Allahu liman hamidah bagi imam dan orang yang sholat sendirian, munfarid. Ia ucapkan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu nanti setelahnya. Begitu. Akan tetapi bagi makmum yang ia menjadi makmum yang imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ia cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ketika kalian idza sami'tum
sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Apabila kalian mendengar imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan wahai makmum rabbana walakal hamd. Ya. Yang ketiga, qaulu rabbana walakal hamdu lil makmum faqat. Mengatakan rabbana walakal hamdu untuk makmum. Berarti tidak kita ucapkan sami Allahu liman hamidah bagi makmum. Adapun imam dan orang yang salat sendirian munfarid, ia ucapkan sami Allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamd. Begitu. Paham, Pak ya? Jadi kalau imam atau orang yang salat sendirian bangun dari rukuk itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah plus rabbana walakal hamd. Tapi bagi makmum cukup mengucapkan rabbana walakal hamd. Karena sesuai dengan hadis yang tadi disebutkan. Begitu. Kemudian yang keempat, qaulu subhana rabbiyal azim. Kita mengucapkan ketika ruku itu subhana rabbiyal azim. Satu kali. Itu wajibnya. Ya. Satu kali wajibnya, sunahnya 3 kali. Maka ketika tertinggal kita ruku kemudian melamun, tidak membaca tadi ya. Tidak membaca subhana rabbiyal azim, maka diganti dengan sujud sahwi. Begitu. Itu sih misal saja. Dan yang kelima, qaul subhana rabbiyal a'la. Kita ucapkan subhana rabbiyal a'la ketika sedang sujud. Dan yang keenam, kita ucapkan rabbighfirli di antara sujud tersebut atau duduk di antara 2 sujud. Yang ketujuh, at-tasyahud al-awwal. Tasyahud yang pertama. Tasyahud yang pertama dalam sholat duhur, asar, maghrib, isya, maka itu hukumnya adalah wajib. Ketika tertinggal seorang yang ia harusnya rakaat yang kedua itu ia duduk tasyahud, ia berdiri. Ia berdiri. Maka ini hal yang wajib di dalam sholat. Maka ia bisa ganti dengan sujud sahwi. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, ketika kita misalkan sudah mengucapkan Allahu Akbar dan berdiri tegak, yang seharusnya duduk tahiyat awal, ternyata kelupaan, tidak sengaja, maka kita teruskan berdiri tersebut, jangan duduk lagi. Kenapa? Karena tahiyat awal tersebut hukumnya wajib. Sedangkan setelahnya berdiri rakaat berikutnya al-qiyam adalah rukun. Maka tidak bisa dikembalikan lagi. Yang artinya cukup berarti dilewat dan diganti dengan sujud sahwi. Begitu. Kemudian yang ke-8 al-julus lahu, yaitu duduknya, duduk tasyahudnya, dan kita membaca tasyahud awalnya tadi, itu sama-sama masuk ke dalam wajib-wajibnya salat. Ini saya singkat ya, biar selesai sedikit materinya. Pertanyaannya setelah saya bacakan tentang mubtilat. Ini karena penting. Mubtilat yaitu hal-hal yang membatalkan salat. Hal-hal yang membatalkan salat. Yang pertama, yang membatalkan salat adalah yubtilu shalah ma yubtilu thahar. Apa yang membatalkan wudhu kita atau kesucian kita dari hadas besar dan hadas kecil. Maka otomatis ketika wudhu kita batal, otomatis salat kita pun batal. Lagi salat kemudian kita buang angin. Atau juga hadas besar. Tidak usah dicontohkan ya. Hadas besar. Yang kedua, hal yang membatalkan berikutnya adalah ad-dohak bisaut. Yaitu ketika salat kemudian kita tertawa sampai keluar suaranya. Disebut dengan al-qahqahah.
ya, sampai keluar suaranya, maka itu membatalkan sholat. Karena seorang yang mengeluarkan suaranya sama dengan berbicara. Dan bicara ini masuk di dalam pembatal-pembatal sholat. Bahkan tertawa itu lebih daripada berbicara. Karena dia ada unsur yang tidak serius, artinya menjadikan sholat ini tidak serius. Begitu. Kemudian yang ketiga, al-kalam, yaitu berbicara. Ya. Berbicara, karena kata Rasulullah SAW pun di dalam hadis yang ketika para sahabat itu di zaman dahulu, ketika awal-awal disyariatkannya sholat, ya, mereka mengatakan, nahnu natakalam ba'duna ba'dan fi sholat. Kami ini berbicara sebagian kami dengan yang lainnya ketika sholat. Maka datanglah ayat wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah di hadapan Allah itu dalam keadaan qanit, patuh, taat, diam. Maka setelah itu kata para sahabat, fa umirna bisukut, kami diperintahkan untuk diam ketika salat, tidak boleh berbicara. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang membatalkan salat kita adalah mururul mar'ah al-balighah awil himar awil kalbil aswad. Yaitu lewatnya perempuan balik di depan sutroh kita. Artinya kita ini sholat, dan jamaah sedikit pengetahuan bahwasanya yang kita lihat itu di belakang itu ya, yang seperti apa itu, yang kayu itu sutroh. Sutroh itu disyariatkan ketika kita sholat menghadap sutroh, di depannya ada sutroh. Ada sutroh, yang sutroh ini kata Rasulullah SAW, mislar rahil, seperti pelana tingginya. Dan pelana itu rata-rata tingginya 1 dhira'. 1 dhira' segini, Pak. 1 dhira'. Dan Rasulullah SAW pun selalu membawa anazah. Membawa tombak kecil yang ketika beliau ingin sholat, beliau turun, kemudian tancapkan sutrah tersebut atau anazah tersebut, tombak kecil tersebut, kemudian beliau sholat di hadapan. Ya. Sebagai pembatas antara dia, ya, orang sholat ini dengan hal-hal yang lain. Ya. Ada pembatasnya, bisa tembok, bisa yang lain-lain. Itu sutrah. Maka kata Rasulullah SAW, apabila kalian sholat, kemudian tidak ada sutrohnya, ada yang lewat 3 hal tersebut, yaitu yang pertama perempuan yang balik, yang kedua adalah al-kalbul aswad, yaitu anjing hitam, dan yang ketiga adalah al-himar, keledai, maka batal sholat kita. Sholat kita batal. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin sedikit tambahan, ketika disampaikan hal tersebut, ya, perawi sahabat ini menyampaikan hal tersebut, sahabat yang lain mengatakan, kenapa harus anjing hitam? Kenapa harus anjing warnanya hitam, yang lain tidak? Maka beliau pun mengatakan, saya pun bertanya dulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kenapa kok anjing hitam yang membatalkan, tidak anjing yang lain. Maka dikatakan bahwasanya anjing hitam tersebut adalah jin. Begitu. Itu di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima adalah kasful aurat, yaitu terbukanya aurat kita secara sengaja. Maka batallah salat kita. Dan sudah dibahas dalam syarat-syarat salat yang telah lalu tentang bagaimana hukumnya orang yang terlihat auratnya secara tidak sengaja. Ada 4 posisi yang sudah, atau 4 keadaan yang sudah kita jabarkan, kita jelaskan. Kemudian yang keenam, istidbarul kiblat, yaitu membelakangi kiblat. Kita lagi salat, kemudian ada sesuatu yang membuat kita terperangah sehingga kita berbelok dan membelakangi kiblat, maka itu pun batal salat. Ya. Yang ketujuh
yaitu ittisalun najasah, datangnya najis ketika kita lagi sholat. Kok bisa? Ya. Bisa, contohnya yang kemarin saya contohkan, ada kucing masuk kemudian dia nempel di sarung kita dan pipis misalkan. Atau contoh yang lainnya. Maka itu pun membatalkan salat kita. Dan yang ke-8 yaitu meninggalkan rukun di antara rukun-rukun salat secara sengaja atau syarat-syaratnya. Dan yang ke-9 kita melakukan gerakan yang itu gerakannya termasuk banyak. Seperti makan. Di sini contohkan. Seperti minum. Dan gerakan-gerakan yang lainnya yang banyak. Yang itu bisa membatalkan sholat kita. Ya, mungkin kalau kita katakan bagaimana kok bisa seorang yang sholat makan. Begitu ya. Mungkin pernah saya jelaskan. Contohnya adalah ketika kita misalkan habis kondangan, habis hajatan, kemudian makan ada dagingnya kan, ya, maka tersisalah dagingnya di gigi kita. Kita salat Allahu Akbar, lidah kita ke sana kemari, akhirnya copotlah yang namanya bekas daging tersebut, kemudian kita kunyah, kita makan, itu bisa membatalkan salat kita, begitu ya. Dan yang ke-10, istinad li ghairi udrin. Yaitu kita bersandar. Ini bagi orang yang mampu berdiri. Kita pun sudah terangkan tentang al-qiyam ini. Ya. Yang dimana itu termasuk di antara syarat. Ketika kita sholat dan kita sebenarnya mampu berdiri. Karena sungguh enaknya kita ini di pinggir tembok. Yang sehingga kita bersandar. Bersandar. Salat. Maka batallah ketika ia sengaja bersandar dalam keadaan ia mampu berdiri tegak. Maka batal salat tersebut. Dan berikutnya yang ke-11 adalah ta'amudu ziyadah rukni fi'li ka ziyadati fi ruku' wa sujud li'annahu yafilu bihaitiha. Yaitu menambah secara sengaja rukun daripada rukun-rukun salat. Seperti ruku' 2 kali misalkan. Sujudnya 3 kali misalkan. Atau hal yang lainnya. Atau contoh yang mungkin ini kadang-kadang bingung. Seorang sholat maghrib sudah 3 rakaat. Yang seharusnya rakaat ketiga itu apa yang kita lakukan, Pak? Tahiyat. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Kemudian ia berdiri. Ya. Lupa tahiyat akhirnya ia berdiri. Kemudian kata makmumnya subhanallah. Maka dia ingat bahwasanya ini tuh sudah rakaat, artinya melebihi rakaat. Harusnya 3, dia 4. Maka karena itu adalah ziyadah, kalau sengaja tetap berdiri dan dilanjutkan, bisa membatalkan sholatnya. Maka dia langsung duduk. Langsung duduk karena itu ziyadatul rukni. Ziyadah rukun. Yang ketika sengaja ditambah, membatalkan sholat kita. Begitu. Ya, mungkin itu yang biasa terjadi. Dan yang ke-12 adalah ta'amud taqdimi ba'dil arkan, yaitu sengaja mendahulukan rukun di rukun yang lainnya. Ya, misalkan sujud dulu daripada rukuknya atau hal-hal yang lainnya yang dimana tidak tertib. Dan berikutnya adalah ta'amudus salam, sengaja mengucapkan salam sebelum selesainya sholat kita. Itu pun membatalkan sholat kita. Dan yang ke-14, ta'amud ihalatil makna fil qiraah, yaitu sengaja membaca Al-Fatihah, Al-Qiraah dalam khusus Al-Fatihah, yang dimana bacaannya ini sengaja disalahkan. Sengaja disalahkan maknanya. Maka itu bisa membatalkan sholat kita. Dan yang terakhir, yaitu fashun niyah, yaitu membatalkan niat. Lagi sholat Allahu Akbar,
saya ini salat duhur, Allahu Akbar, akan tetapi kita sengaja batalkan niat kita. Saya mau batalkan niat kita. Atau contoh yang lain, ya, kita sholat di waktu asar, Allahu Akbar, takbir, niatnya sholat asar. Akan tetapi kita ini ragu. Saya sholat duhur enggak tadi ya? Maka dibatalkan sholat asar tersebut, niatnya. Maka itu otomatis batal. Begitu. Ya, mungkin itu yang disampaikan agar ada sesi tanya jawab ya. Sengaja dipercepat tadi tentang wajib-wajibnya sholat, hal-hal yang membatalkan sholat ya. Walaupun ada mungkin tentang makruhat, hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat, hal-hal yang disunahkan di dalam sholat ya. Itu mungkin kita lewat saja. Sebelum ditutup, silahkan barangkali ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan dari hal-hal yang tadi dibacakan. Mangga. Rukun. Iya. Agak gimana Pak? Iya. Iya. Jadi kemarin kan kita sudah terangkan tentang rukun itu harus didatangkan, Bapak Ibu sekalian. Rukun itu harus didatangkan kalau ketinggalan tidak sengaja. Ya. Contoh, misalkan kita ini lupa ruku. Ya, lupa ruku langsung sujud saja. Langsung sujud saja. Maka ketika itu harus kita datangkan, artinya yang tadi rokaat tadi yang tidak ada rukuknya itu adalah tidak dianggap. Maka kita datangkan 1 rokaat penuh. Ya. Kemudian apakah ada sujud sahwinya? Ya. Sujud sahwi itu disyariatkan ketika lebih atau kurangnya sholat. Maka ketika hal tersebut adalah hal yang lebih, karena kita tambahkan rokaat tersebut, maka sujud sahwi. Dan sujud sahwinya ketika lebih itu adalah setelah salam. Begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi barangkali? Mangga Pak. Iya. Takbiratul ihram, Pak. Mm-mm. Iya, iya. Iya, iya. Masya Allah. Bagaimana tentang takbiratul ihram ataupun takbir yang lainnya ya? Ada yang sejajar dengan bahu, ada yang sejajar dengan telinga. Ya. Yang kedua-duanya itu, Bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ada riwayatnya. Ada dalilnya, ada hadisnya. Maka kita bisa takbir itu sejajar dengan telinga, bisa juga sejajar dengan bahu. Semuanya itu sah dan diperbolehkan karena ada di dalam dalilnya dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mungkin sedikit pengetahuan Bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian, ketika kita melaksanakan ibadah, maka kalau bisa kita lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan. Ya. Contoh, ketika ruku ada bacaan Subhana Rabbiyal Adzim, ada yang bacaan yang lainnya. Ya, maka itu semua ada riwayatnya dan dilakukan semua oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnahnya kalau bisa, ketika kita sholat kadang membaca yang ini, kadang membaca yang ini. Itu bagusnya. Ya. Dikatakan Imam Ahmad itu, kalau bisa kita ini sekali seumur hidup itu melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalkan sunnahnya Rasul itu bermacam-macam, maka kita lakukan semuanya itu sekali saja. Begitu kata Imam Ahmad rahimahullah. Jadi takbir itu bisa sejajar dengan telinga, bisa sejajar dengan bahu. Itu semua ada riwayatnya dan sahih riwayatnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ya, mangga.
Iya. Bagaimana kalau kita tadikan sunnah Rasul itu bermacam-macam. Bagaimana kalau di dalam rokaat ini bacanya ini, rokaat ini baca ini. Maka tentunya bagusnya adalah kita dalam rokaat itu bacanya itu. Artinya dalam satu sholat itu bacanya yang tadi. Ya, jangan yang macam-macam. Baru sholat berikutnya bacanya yang lainnya. Seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak mengapa, tidak membatalkan kalaupun misalkan karena kita hafal macam-macam istiftah misalkan Pak ya. Macam-macam istiftah, macam-macam bacaan ruku begitu, macam-macam bacaan antara dua sujud, macam-macam bacaan ketika sujud, maka tidak mengapa begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya mengapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rukun. Iya. Salatnya sir. Iya. Iya. Kita kan disyariatkan atau termasuk rukun yaitu membaca Al-Fatihah. Sedangkan kita bacaannya sir. Maka batasannya apa bacaan sir ini? Bacaan sir itu batasannya adalah terdengar oleh kita sendiri. Ya, ketika kita baca kira-kira terdengar oleh sendiri semampu kita. Jangan sampai mengganggu yang di samping kita. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Yang di sampingnya terganggu. Ataupun kita di dalam hati saja itu pun tidak diperkenankan karena itu tidak termasuk membaca. Ya, jadi kita baca dengan lisan kita yang kira-kira terdengar oleh sendiri saja. Begitu. Itu sir ya. Itu sir namanya. Kalau terdengar orang lain bukan sir namanya jahar. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Enggak? Waalaikumsalam. Iya, mangga kalau bisa dijawab. Iya. 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 Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita di dalam syariat yang lain, misalkan haji yang nggak mampu ya tidak mengapa, zakat yang tidak mampu ya tidak mengapa, puasa yang tidak mampu ya tidak mengapa, begitu ya. Tapi puasa itu harus Pak. Kalau puasa itu harus kecuali memang sakitnya adalah sakit yang tidak mungkin sembuh lagi, ya secara ilmu manusia, ya begitu. Lalu bagaimana sholat? Kenapa sholat itu tidak ada artinya yang dia kalau tidak mampu misalkan, boleh tinggalkan. Yang pertama, bahwasanya sholat itu semua orang itu mampu. Pak. Mampu. Kata Rasulullah, sholli qa'iman fa ilam yastati fa qa'idan fa ilam yastati fa ala janbin. Dan dalam riwayat yang lain, ini riwayatnya Bukhari Muslimnya, riwayat yang lain, hadis yang lain, fa ilam yastati maka dengan seterusnya. Artinya semampu dia. Bahkan sampai al-ima. Al-ima itu dengan isyarat saja, dengan mata saja. Ya. Itu pun termasuk sholat. Begitu. Itu yang pertama. Karena setiap orang itu mampu sholat. Ya. Mampu sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat ini amalan di dalam Islam yang paling ditekankan, bahkan ya, dikatakan para ulama, tidak ada amalan yang ketika ditinggalkan itu langsung dikatakan kafir adalah Islam, adalah sholat. Ya. Al-farqu bainana wa bainahum, perbedaan antara kami dan mereka orang kafir itu, ya. Al-farqu bainal iman wal kufri asyirki tarkus sholat. Perbedaan antara kekufuran dan keimanan dan kesyirikan
adalah meninggalkan sholat. Ya, jadi hal yang sangat ditekankan. Bahkan sholat ini adalah saking spesialnya, diwajibkannya pun di atas langit yang ketujuh. Ya, yang lainnya sih tidak. Begitu. Itu mungkin alasannya terdengar suara bel ya. Jadi mungkin hanya itu saja Pak ya yang dijawab. Mohon maaf barangkali ada kekurangan. Gitu Pak ya? Apa gimana? Enggak Pak. Masih ditambah boleh ya? Ya kalau kata DKM-nya panitinya boleh nggak apa-apa. Enggak. Semoga tidak mengganggu yang kerja. Iya, banyak Pak ya. Pertanyaan terakhir tadi banyak. Nggak apa-apa Pak ya ini jawabnya. Yang pertama, imam yang buang angin Pak. Ya, jadi misalkan ini imam di depan buang angin. Apa yang dilakukan? Ya, maka ini perlu ilmunya Pak Ibu sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai bubar semua jamaah itu. Ya. Ketika imam itu batal, apakah uzurnya buang angin atau yang lain-lainnya, maka imam itu mundur dan yang di belakang itu maju ke depan menjadi imam, dilanjutkan sholatnya. Ya, sebagaimana kata Rasul pun, liyalini, agar dekat denganku ulul albab. Orang-orang yang pintar, yang cerdas, yang berilmu di sini di belakang. Jadi bagusnya orang yang di belakang imam itu orang yang mengerti tentang sholat, yang sehingga ketika imam itu ada sesuatu salah bacaannya bisa perbaiki. Sholatnya misalkan batal bisa maju menggantikan dan seterusnya. Itu yang pertama. Ya, kalau sholatnya imam batal ya atau buang angin. Yang kedua tadi apa Pak? Sujud sahwi, doa sujud sahwi. Ya. Doa sujud sahwi adalah doa ketika kita sujud seperti sholat biasa. Ya, yang saya baca bahwasanya doa-doa yang lainnya itu ya doa-doa yang artinya tidak kuat. Pendapatnya adalah sujud itu sebagaimana kita sujud ketika sholat yang lainnya. Itu sujud sahwi seperti itu. Ya, itu yang kedua. Oh, alam bisawab. Yang ketiga, mendahului imam. Ya. Bagaimana kalau orang mendahului imam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Amma yakhshal ladzi rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayyuhawila ra'sahu ra'sal himar." Tidakkah takut orang yang mendahului kepalanya imam, artinya dia bangkit duluan daripada imam, Allah akan gantikan kepalanya menjadi himar, menjadi keledai. Ya, itu ancaman yang dimana ancaman tersebut ketika disebutkan ancaman dunia atau akhirat, maka itu termasuk dosa besar. Maka jangan. Akan tapi dimasukkan oleh para ulama di dalam bab fikih itu, orang yang mendahului imam itu termasuk makruhat. Termasuk hal-hal yang dimakruhkan, artinya ia sholat tetapi tidak dapat pahala. Begitu ya. Bahkan mungkin ditambahkan tadi dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu saja Pak ya. Mungkin kawan-kawan. Batasan mendahului. Ya, batasan mendahului imam itu ketika imamnya belum bangkit, ia bangkit duluan, Pak. Begitu. Iya, imamnya belum sujud, belum nempel, ia nempel duluan. Itu mendahului. Ya, jadi itu tidak boleh mendahului, menyamai pun tidak boleh di dalam sholat. Yang boleh itu mengikuti. Gitu, Pak. Bahkan di dalam hadis itu kata para sahabat, kami melihat Rasulullah SAW itu sujud dan tidaklah kami ini bergerak turun sujud kecuali Rasulullah SAW sudah tempel keningnya ke tempat sujud. Begitu yang seharusnya sesuai sunnah, ketika imamnya sudah sujud nempel jidatnya baru kita bergerak. Itu yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, gimana Pak? Ditutup apa terus Pak? Tutup aja? Ya. Terima kasih kepada semuanya ya atas pertanyaan-pertanyaannya karena itu membantu artinya membantu saya, pengetahuan saya agar lebih, tahu lagi tentang apa-apa yang ditanyakan dan mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Adapun kesalahan-kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Al-afwu minkum, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.